Khutbah Jumat, krisis di dalam negeri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minin fafarada 'alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Fanashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. La syarika lah yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak pada kita semua tanpa kecuali, mari kita meningkatkan pujian, syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dapat mengantarkan pada kemudahan dan kebahagiaan serta kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Jumat ini 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang menandakan keberkahan pada Jumat yang kita tunaikan. Hadirin, dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa dihadapkan pada perubahan-perubahan, dinamika. Terkadang kita mendapati satu kesuksesan, kebahagiaan. Sisi lain kita juga mendapati kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan yang mengantarkan seringkali pada keadaan yang tidak mudah untuk dihadapi. Walau sejatinya keadaan demikian sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi dan berganti generasi, ditampilkan perjalanan peristiwa itu setidaknya di dalam Al-Quran sebagai ibrah, yang dengan ibrah itu di antara tujuannya memberikan bimbingan kepada kita bagaimana mengatasi kompleksitas kehidupan yang kita jalani. Saat dihadapkan pada kesulitan-kesulitan, kita diberikan gambaran bahwa hikmah di balik kesulitan itu supaya kita dapat mengeksplorasi beragam potensi dan kekuatan tersembunyi yang kita miliki, supaya dengan kekuatan itu baik secara mandiri ataupun kolektif kita bisa hadirkan untuk mengatasi persoalan-persoalan dimaksud. Seringkali kita dapati peristiwa ada penyakit misalnya, maka ditampilkan dalam Al-Quran keadaannya, tokohnya, bahkan nabinya, lalu amalan-amalan yang bisa mengentaskan itu. Turunlah kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang sulit dibimbing, ada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dalam konteks kehidupan bernegara dengan segala krisis dan kompleksitasnya, ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Demikian ditampilkan di dalam Al-Quran, yang semua kisah-kisah itu menjadi ibrah yang disatukan dalam perjalanan pedoman kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi seringkali diberikan oleh Allah ujian-ujian yang juga mengumpulkan ujian-ujian yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah puncak kesulitan dalam berkehidupan.
puncak persoalan hidup. Pernyataan terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, kita temukan pula pedoman hidup yang paling komprehensif. Karena semakin banyak masalah diselesaikan, semakin banyak solusi diberikan gambaran. Oleh karena itu, jika kita menginginkan satu solusi dalam kehidupan kita, apapun itu masalahnya, maka kita bisa temukan pedomannya, kita bisa temukan guidance-nya pada apa yang ditunjukkan, pada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya ketika Al-Quran diturunkan, hal pertama yang Allah tegaskan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah kalimat yang sangat tegas dan bermakna. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran yang seluruh isinya adalah pedoman sekaligus solusi berkehidupan bagi seluruh manusia, yang memberikan penjelasan serta pembeda antara hal-hal yang tidak baik dengan hal yang baik, antara masalah dengan solusi. Hadirin, di antara pelajaran yang bisa kita ambil di Jumat ini dalam rangka mengatasi persoalan yang kompleks adalah tentang krisis yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara yang berada di area Yathrib, tempat yang akan dituju oleh Nabi SAW dalam perintah hijrah kepada beliau dari Mekah ke kota itu. Menariknya, dari riset sisi sejarah kita bisa melihat secara antropologis, secara sosiologis, bahwa keadaan masyarakat di masa itu di area Yathrib itu tidak biasa. Krisis sosial yang melahirkan persoalan-persoalan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Bahasa kita kekinian kamtibmas, pertikaian, konflik, baik konflik itu melibatkan individu ataupun konflik kolektif, komunal, sektoral. Ada bahkan dua suku yang bertikai tidak berhenti. Ada persoalan ekonomi, krisis ekonomi. Saat bukan hanya fiskal yang bermasalah, antara yang masuk dengan yang keluar tidak berimbang, tapi moneternya pun bermasalah. Currency-nya tidak teratur, dikendalikan, dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Pasarnya tidak stabil. Jadi jangan digambarkan bahwa Nabi SAW hijrah dari Makkah, berangkat ke satu tempat, tempatnya sudah ideal, sudah bagus, sistemnya sudah rapi. Justru di antara hikmahnya, Allah ingin menunjukkan kebenaran risalah Islam, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW yang diutus di kota Makkah yang problematik, berhijrah kemudian saat itu namanya masih Yathrib yang problematik pula, ingin menunjukkan bagaimana Islam menjadi solusi, ingin menunjukkan bagaimana Al-Quran dan penjelasan-penjelasan Nabi berupa hadis itu berupa solusi dari persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dunia secara global. Maka hadirin, apa yang terjadi saat sampai ke kota yang dulu dikenal dengan nama Yathrib itu, Nabi dibimbing oleh Allah untuk memitigasi persoalan-persoalan yang terjadi di area itu, kemudian melihat bagaimana itu bisa diperbaiki, bagaimana menata kehidupan bermasyarakat, bernegara, sehingga dapat kokoh, dapat kuat dari beragam sektor yang mendukung ketahanan dan kekuatan konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat pada masa itu. Maka apa yang beliau lakukan pertama kali? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiga hal utama. Yang pertama, Nabi datang dengan memilih sahabat-sahabat terbaik yang dididik dengan pedoman terbaik, yang punya visi terbaik, dan pada masa itu kemudian dilihat oleh Nabi peluang orang-orang baik yang sejatinya punya fitrah baik di tempat itu, lalu dipersaudarakan oleh Nabi SAW antara orang-orang yang datang dari Mekah dengan orang-orang yang tinggal di sana. Bainal muhajirin, orang-orang yang hijrah, wal ansar,
penduduk asli yang memang punya visi untuk tolong menolong mewujudkan kebaikan. Tolong di-highlight kalimat Ansar. Dalam sejarah tidak disebutkan dengan ahli Yathrib atau ahli Madinah, tapi kalimatnya bainal muhajirin wal ansar. Kata Ansar bukan hanya menunjukkan penduduk lokal, tapi juga penduduk lokal yang punya visi, yang dengan visi itu mau berkoalisi, mau saling tolong menolong, mau membangun negeri, mau menyatu. Jadi yang ditampilkan oleh Nabi SAW pertama kali adalah membangun kepercayaan dari masyarakat yang diarahkan kepada pembangunan negeri. Tidak mungkin kemudian kita membangun negeri hanya dengan slogan saja. Nabi datang tidak membawa slogan. Kita tidak bisa mengatakan untuk membangun negara kita, misalnya Indonesia, kita hanya mengatakan Indonesia emas, Indonesia tangguh, Indonesia hebat. Kita tanyakan kembali, apa peta jalan menuju Indonesia emas itu? Bagaimana caranya menuju Indonesia tangguh itu? Apa narasi yang ingin ditampilkan sebagai panduan sehingga semua lapis rakyat Indonesia itu tahu, oh begini menuju Indonesia emas ini. Ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya kerjakan, visinya jelas, jalannya jelas, dan dengan kejelasan itu masyarakat kemudian terstimulus, terdorong untuk saling bekerja sama mewujudkan visi-visi itu. Nabi datang dengan visi yang jelas, dengan sikap yang jelas, dengan keinginan yang jelas, yang dengan semua visi itu membangun kesadaran bahkan masyarakat lokal yang dituju untuk bangkit, saling berkoalisi, bekerja sama, tolong menolong dalam mewujudkan visi itu. Maka yang pertama hadirin, demi mewujudkan satu keadaan negara yang kuat, keadaan negara yang kokoh, mengatasi krisis yang terjadi, tidak mungkin diatasi dengan sendirian, tidak mungkin diatasi dengan mimpi-mimpi besar, tapi yang pertama harus ditumbuhkan kesadaran untuk bergotong royong, saling tolong menolong guna mewujudkan kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Ini satu hal. Yang kedua, ini pula yang cukup menarik untuk kita simak. Setelah kemudian visi gotong royong itu terbentuk, Nabi mengajak masyarakat untuk bisa menemukan tokoh-tokoh terbaik yang terpercaya, yang punya kemampuan, yang diberikan amanah untuk mengelola sekaligus menjalankan visi-visi yang telah disepakati yang diinginkan untuk terwujud itu. Maka mulailah kemudian tokoh-tokoh kunci itu mulai diidentifikasi. Dari kalangan muhajirin siapa saja, dari kalangan ansor siapa saja, tokoh-tokoh di antara suku-suku yang ada siapa saja, semua dilibatkan. Tidak hanya terpusat di kota tertentu, di daerah tertentu. Karena kampanye yang dibangun itu memperbaiki keadaan negeri, maka semua bagian negeri terlibat. Suku A, suku B, suku C, agama yang Islam, agama yang Yahudi, agama yang lokal, semua mengirimkan utusannya, tokoh-tokohnya, orang-orang terpercaya untuk mengimplementasikan, mewujudkan visi-visi dimaksud. Mereka semua duduk lalu bersepakat menyusun dan menuangkan apa yang akan disusun ini dalam kesepakatan yang diberi nama dengan Piagam Madinah pada masa itu. Maka muncullah sebenarnya kemudian kesepakatan-kesepakatan, menjalankan ini seperti ini, menjalankan ini seperti ini, menjalankan ini seperti ini. Maka yang paling menarik hadirin, hal pertama yang disepakati adalah bagaimana mengatasi krisis yang terjadi pada masa itu dibangun dengan dasar kekuatan moral yang didasarkan pada asas ketuhanan yang Maha Esa, didasarkan pada asas spiritual, didasarkan pada atas kepercayaan kepada Tuhan. Maka ini sesuatu yang sangat menarik. Ternyata mengentaskan krisis itu, awal pertama yang dilakukan adalah bagaimana menautkan kekuatan spiritual kita dengan Tuhan. Mengapa ini penting? Mengatasi persoalan kalau komitmennya harta benda, maka berpotensi melahirkan kekacauan di masa depan.
Karena yang diharapkan pembagian hasil. Membangun kesepakatan, kalau kesepakatan tidak didasarkan pada kuasa. Ayo kita tata negeri ini, kamu nanti yang jadi ini, kamu pegang jabatan ini, kalau sudah bagus kamu yang akan mendapatkan kekuasaan ini. Berpotensi ke depan melahirkan pertikaian dalam konteks kekuasaan. Tapi ketika yang dibangkitkan unsur spiritualnya, unsur imannya, ketakwaannya kepada Tuhan, maka tidak ada potensi kerugian yang terdapat di dalamnya, karena semua pembuktian dari dedikasi itu ditampilkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Tuhan yang diyakininya. Maka dengan dasar ketuhanan inilah kemudian terbit Piagam Madinah pada masa itu. Lalu semua bekerja untuk membangun negeri, dan yang pertama kemudian diatasi adalah kesepakatan untuk menstabilkan ekonomi. Maka dilihat bagaimana keadaan pasar yang tadinya dimonopoli, semua masyarakatnya kompak. Ayo, yang suka memonopoli dibiarkan, jangan diikuti sistemnya, jangan disambut pasarnya. Maka disepakati oleh masyarakat dengan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan tadi, dibuat pasar baru yang lebih terukur, yang lebih terjangkau, disampaikan ke masyarakat keadaannya, harganya, diperkenalkan tentang kejujuran, akuntabilitas. Maka apa yang terjadi? Dalam durasi yang sangat singkat, 1 tahun saja setelah piagam itu disepakati, ternyata suasana dari transaksi pasar yang berpengaruh pada ekonomi secara umum, resesi hilang, krisis kemudian juga hilang, pasarnya stabil karena masyarakatnya kompak, pejabatnya dapat dipercaya. Dan apa yang dikerjakan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada masa itu, seluruhnya dilakukan dengan ketulusan dan diharapkan atas ridha Tuhan yang Maha Esa. Maka ini bagian awal yang ditampilkan oleh Nabi SAW. Ternyata dalam rangka mengatasi krisis yang terjadi di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, yang diperbaiki pertama kali adalah bukan mencari tokoh-tokoh pintarnya. Yang pintar banyak. Ingin mencari menteri A yang pintar, banyak ditemukan. Ingin mencari menteri B yang pintar, banyak ditemukan. Tapi kepintaran itu bila tidak diiringi dengan kebaikan moral, tidak didapati integritas, itu pun berpotensi akan merusak dan menambah krisis dengan damage yang lebih tinggi. Apatah gunanya berganti pejabat, diganti dengan yang pintar, tapi kalau sistemnya tidak diperbaiki, moralnya tidak diperbaiki, masyarakatnya tidak mendapatkan penjelasan yang kuat, maka hadirin, disinilah kemudian penting kiranya kita belajar. Jika menginginkan negara yang kuat, bangsa yang kuat, maka yang pertama dilakukan, kita sebagai anak bangsa semuanya mesti kompak, membawa cita-cita, kekuatan dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Jika kita menginginkan Indonesia yang kuat, Indonesia yang emas, maka setiap warga negara Indonesia wajib menjadi kuat, menjadi emas, kemudian kompak bergotong royong, mental para pejabatnya diperbaiki, keimanannya diperkuat, ketakwaannya ditingkatkan, dan dengan keimanan dan ketakwaan itulah kemudian keberkahan bisa dibuka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri itu semuanya mau memperbaiki diri, menguatkan keimanannya, memperbaiki keadaan perilakunya, meningkatkan takwanya, tentulah aku buka, kata Allah, semua jenis kebaikan-kebaikan di langit yang menaunginya atau di bumi sebagai tempat ia menepinya. Walakin kadzabu, namun masih ada segelintir orang yang mendustakan janji-janji itu, tetap kepada perilaku yang menyimpangnya, tetap senang dengan perbuatan kriminalnya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka karena perilaku mereka itulah kemudian negeri itu tetap larut dalam krisis, tetap larut dalam keburukan, dan hukum alam berlaku. Ternyata buruknya satu bangsa, terdapatnya krisis pada satu negara, ternyata bukan disebabkan karena kekurangan orang pintar, bukan disebabkan karena kekurangan sumber daya, tapi dalam bahasa Al-Quran diperkenalkan disebabkan karena perilaku orang-orang yang mengelolanya
telah melampaui batas, telah menyimpang dari batas-batas kebaikan, yang dengan itulah Allah meminta kepada seluruh penduduk negeri yang menginginkan terbebas dari kesulitan, berupayalah memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin, dalam rangka itulah kemudian 2 tahun setelah Nabi hijrah, berubahlah Yathrib jadi suasana kota yang berkemajuan, orangnya bagus-bagus, pejabatnya bagus-bagus. Jangan dikira penduduknya muslim semua, non-muslimnya juga ada, Yahudinya juga ada, tapi mereka patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, secara ketat dilakukan, dan baik itu ditampilkan dalam kehidupan. Transparansi, kejelasan itu ada, kekompakan itu ada. Maka diawali dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa, menguatkan diri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan manusia dengan adil dan adab, masyarakatnya bersatu, lalu kemudian diusung azas musyawarah, kerakyatan dalam konteks musyawarah dengan hikmat, pimpinannya hikmat di dalamnya, wa amruhum syura bainahum, bahkan turun surat tentang musyawarah di dalamnya. Baru terciptalah kemudian keadilan sosial di konteks masyarakat pada masa itu. Maka semua kalau dihimpun jadi satu, suasana kota yang menginspirasi, mencerahkan, berkeadilan, menyatukan, makmur di dalamnya, maka kata yang mewakili dari semua makna itu adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini kota itu tetap bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan ada larangan untuk menyebut lagi dengan Yathrib, karena suasana tempat itu sudah berubah menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia pun diberikan jalan oleh Allah untuk menjadi negeri yang makmur, negeri yang kuat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Madinah dulu mendapatinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-azim ar-rasul al-amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa, perkenankan khatib menyimpulkan, tidaklah suasana di kehidupan masa lalu ditampilkan baik di dalam Al-Quran ataupun perjalanan kehidupan Nabi dalam hadis-hadis beliau, kecuali untuk memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita mengatasi berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Hadirin, ada kesulitan individu yang mungkin setiap orang bisa merasakan itu dalam suasana yang berbeda. Ada kesulitan kolektif yang dialami bersama, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin ketiga yang sangat penting, ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah, maka Nabi diajarkan oleh Allah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kolektif dalam bentuk krisis yang terjadi di Madinah pada masa itu. Boleh jadi ada yang akan mengalami krisis-krisis dimaksud di masa depan, di tempat yang berbeda, dengan tokoh-tokoh berbeda, tapi substansi yang sama. Krisis ekonomi saat fiskal dan moneter tidak stabil, krisis sosial saat ketertiban, keamanan di masyarakat juga didapatkan tidak stabil. Maka Madinah adalah salah satu contoh yang dilestarikan oleh para pemikir kemudian hari dengan kehidupan masyarakat madani. Dari kata Madinah muncul kata madani, peradaban yang memang sangat ideal untuk ditiru. Maka dari itu, yang pertama, khatib ingin mengajak kita kembali mengamalkan inti dan saripati kehidupan Madinah yang bertransformasi menjadi kota yang sangat diberkahi dan menjadi role model yang dijelaskan oleh para pemikir sampai dengan kini. Yang pertama, mari kita tingkatkan takwa kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah tunjukkan kesulitan ini tak bisa diatasi oleh si fulan, kesulitan ini tak bisa diatasi oleh pihak A, orang hebat datang menggantikan, krisis tidak selesai. Tokoh hebat datang menggantikan, masalah tidak sirna. Kalau sudah semua manusia dicoba, dengan semua itu masih belum mendekatkan diri kita kepada Allah, padahal sinyalnya sudah kuat untuk diberikan, dengan cara apa lagi Allah kirimkan sinyal pada kita untuk kembali kepadanya. Maka mari kita hidupkan ibadah kita dengan baik. Yang kedua, bukti ibadah itu muncul pada integritas dan karakter yang baik. Orang yang sholat, pembuktiannya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, membentuk karakter yang positif. Dari hubungan kita dengan Allah itu muncullah karakter-karakter baru. Karakter inilah yang kita bawa untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila pejabatnya sholat dengan benar, bila rakyatnya sholat dengan benar, maka pejabat itu akan menjadi pejabat yang amanah, rakyat yang baik, dan dengan kebaikan itulah baru kita dapat membangun negara ini, bangsa ini, masyarakat ini dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah adanya peta jalan yang jelas. Dulu ada piagam Madinah, diviralkan di masyarakat, semua orang tahu panduannya. Maka kalau kita sekarang menginginkan Indonesia emas, tunjukkan pada masyarakat bagaimana peta jalannya, berapa lama itu bisa dicapai, apakah langsung tiba-tiba jadi emas di 2045, atau ada jalan yang harus ditempuh, sehingga semua orang punya kesadaran. Yang bersekolah ini kurikulum yang mengantarkan pada Indonesia emas, anak-anaknya mesti begini, belajarnya masih seperti ini. Yang di pemerintahan ini yang dikerjakan, yang dagang, yang di ekonomi ini yang harus dilakukan, sehingga semua orang semuanya termobilisasi untuk mewujudkan visi dengan pedoman-pedoman yang jelas dan dimaksudkan dengan cara yang terang. Dan yang terakhir adalah emas hanya bisa didapatkan dengan kinerja yang cerdas dan ikhlas. Bila kecerdasan itu sudah muncul, tinggal keikhlasan yang kita bangun. Semoga dengan semua itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridha-Nya dan kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan doa ini menjadi pengantar awal yang menjadikan keridhaan Allah diturunkan kepada kita semuanya tanpa kecuali. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma barik lana wa barik fina wa fi 'amrina wa fi umurina wa fi biladina Indonesia al mahbubah waj'alha baldatan thayyibatan wa anta taradaha wahdi ru'asa'aha wa umara'aha wa syu'abaha ya Allah liyahtadu ilaika wa yukhaffifu hisabahum yawmal qiyamati ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadhil madrasah wa muassisiha wal 'amilina fiha wa tullabiha wa ma'al yamira ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ويا خير الناصرين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجعل يا الله واجعل يا الله أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء والحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.